Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengakui Israel bila kemudian ada kemerdekaan atau pengakuan dari Palestina sebagai negara yang berdaulat oleh Israel. Bahkan Presiden Prabowo juga menjamin akan adanya jaminan keamanan bagi Israel dan akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel bila kemudian Palestina menjadi negara merdeka. Hal ini pemirsa disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam joint statement yang dilakukan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke Indonesia pada hari kemarin. Lalu, apakah kemudian membangun hubungan diplomatik dengan Israel satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Anu. Dan bersama saya Fena Kintan untuk menemani malam hari Anda pemirsa di masa libur panjang ini, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya, termasuk juga pantauan arus lalu lintas di masa libur panjang. Selengkapnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, pemirsa, eksekusi 3 bangunan rumah permanen di atas Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Pihak tergugat yang kalah di pengadilan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan melakukan pembongkaran bangunan. Pihak tergugat yang kalah di pengadilan berusaha menghalangi kendaraan alat berat yang akan melakukan eksekusi di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong. Meski sempat ricuh, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Masa tergugat, Patongai Daeng Bundu, menolak eksekusi karena luas lahan yang dieksekusi dianggap berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri setempat. Kasus sengketa lahan ini telah berperkara sejak tahun 2013. Pihak penggugat Regar Daeng CC memenangkan perkara mulai di tingkat Pengadilan Negeri Takalar hingga ke tingkat MA. Ya pemirsa, seorang perempuan ditemukan tewas tenggelam di Sungai Mamuju, Sulawesi Barat. Perempuan tersebut sontak menggegerkan warga. Sebelumnya, warga sempat melihat korban pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Warga Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mendadak geger dengan penemuan seorang perempuan tewas tenggelam di Sungai Mamuju. Diketahui korban merupakan warga Kelurahan Mamunyu, sebelumnya diketahui pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Diduga saat mencuci pakaian, penyakit lama korban kambuh dan korban langsung terjatuh dan tenggelam. Korban ini baru ditemukan warga setelah jasad korban ini mengapung dan hanyut sejauh 50 meter dari lokasi awal korban mencuci. Saat ini pihak kepolisian sudah mendatangi rumah korban dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengusut penyebab kematian korban di Sungai Mamuju. Jelang Idul Adha, warga desa Ketitang Wetan Pati menggelar tradisi sedekah bumi dan berebut nasi berkat. Sebelumnya ratusan warga terlihat sudah mengantre sejak pagi di makam pendiri desa atau Punden Mbah Mursidin. Usai doa dilantunkan tokoh desa, ratusan warga yang datang dari sejumlah desa di sekitar desa Ketitang Wetan ini pun langsung menyerbu nasi berkat yang berisi nasi dan lauk pauk yang ditaruh di dalam mobil bak terbuka. Warga juga berebut 12 gunungan berisi hasil bumi seperti ketela, padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Melalui ritual sedekah bumi ini, warga berharap hasil tambak dan pertanian mereka lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Berita berikut ini tidak untuk dicontoh pemirsa, dan bagi Anda yang memiliki masalah secara mental diharapkan untuk dapat segera menghubungi ahli untuk mendapatkan pertolongan. Seorang perempuan berusia 38 tahun mencoba bunuh diri di flyover kilometer 536200 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam rekaman video amatir yang kemudian viral ini, aksi NH yang diduga mengalami gangguan jiwa ini berhasil digagalkan oleh seorang petani yang melihat kejadian tersebut. NH kemudian dievakuasi ke rumah singgah Dinas Sosial Sragen dan tak lama kemudian dijemput oleh keluarganya. Menurut keterangan keluarganya, perempuan asal Blitar, Jawa Timur ini mengalami depresi akibat kebanyakan ilmu yang dianutnya. Sebelumnya, NH telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 minggu. NH pergi dari kediamannya di Blitar mengendarai sepeda motor. Namun hingga saat ini, motor yang dibawa NH ke Sragen belum ditemukan. Akibat cemburu buta, istri selingkuh dengan pria lain, suami nekat membunuh teman pria istrinya di wilayah Desa Alam Endah, Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. KA hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang Satreskrim Polresta Bandung pada Kamis siang. Saat diinterogasi petugas, pelaku KA mengaku nekat membunuh EK karena marah sudah 3 kali ketahuan berselingkuh dengan istri pelaku melalui isi chat handphone istrinya. Sehingga amarahnya memuncak dan nekat membunuh korban dengan pisau dapur di punggung korban. Selain menangkap pelaku, petugas pun berhasil mengamankan pakaian korban, sebilah pisau dapur sebagai barang bukti kejahatan pelaku. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati oleh ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama. Tren kenaikan penumpang pesawat sudah terjadi sejak Rabu kemarin. Sejak pagi, penumpang memadati area counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak bepergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Hari ini, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 133.000 orang atau naik 7% jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 975 penerbangan, angka ini akan terus bertambah seiring libur panjang masih terjadi selama 4 hari ke depan. Ribuan penumpang kapal memadati pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pada libur panjang, cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih dan jelang Lebaran Idul Adha. Kepadatan di pelabuhan Parepare sudah terjadi sejak Kamis pagi tadi. Kapal yang tiba dipadati penumpang yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Para penumpang ini merupakan pekerja di Pulau Kalimantan dan memanfaatkan momen cuti bersama sekaligus mengambil cuti untuk berlebaran Idul Adha di kampung halaman mereka di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Untuk menjaga keamanan, sejumlah personil kepolisian dari Polres Parepare melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang secara acak. Lonjakan penumpang kapal di pelabuhan Parepare diprediksi akan terus terjadi hingga pekan depan. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, PT KAI Daerah Operasional Daob 2 Bandung menyediakan 134.424 tiket. Dari total tersebut, sebanyak 73.800 tiket ludes terjual. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, ketersediaan tiket di stasiun Bandung sudah 55% ludes terjual. Dari total tersebut, PT KAI Daob 2 Bandung berhasil menjual sebanyak 73.800 tiket.
Mayoritas perjalanan mengarah ke Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Di samping itu, pada masa libur panjang kenaikan Isa Al-Masih Daob 2 Bandung, ini juga menambah 2 kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Hingga saat ini, ketersediaan tiket libur panjang masih menyisakan 45% dari tiket yang disediakan oleh pihak Daob 2 Bandung. Baik pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Agung Prasetyo yang sudah berada di Cikampek untuk melihat bagaimana Agung malam hari ini situasi arus lalu lintas di jalur Cikampek pada libur panjang kali ini. Ya, terima kasih Ken Anu, karena juga pemirsa informasi terkini pantauan arus lalu lintas pada libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan dilanjut dengan libur akhir pekan pada petang hari ini. Memang arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar dari kedua arah, baik kendaraan yang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Palimanan ataupun sebaliknya yang menuju ke arah Jakarta, yang mana kendaraan juga di ruas tol Jakarta Cikampek pada petang ini dapat melaju dengan kecepatan rata-rata antara 80 sampai 100 km per jam, dan pada petang hari ini tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Seperti saat ini kami mengabarkan tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, para pengendara yang meninggalkan wilayah Jabodetabek yang akan menuju ke arah Palimanan dapat melakukan transaksi langsung tanpa ada hambatan ataupun penumpukan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di gerbang tol Cikampek Utama. Namun kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan pagi hingga siang hari tadi. Terjadi kepadatan di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama dimulai dari kilometer 57 rest area, karena ini memang di titik ini ada rest area dan selain meningkatnya kendaraan yang melintas menuju ke arah Cikampek, kendaraan juga mengular ke ruas tol Jakarta Cikampek yang akan masuk ke rest area. Selain itu juga titik kepadatan sempat terjadi di kilometer 48 yang merupakan pertemuan arus tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Namun untuk mengurai kepadatan sejak siang tadi, pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian dari PJR tol Jakarta Cikampek memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 55 sampai kilometer 65, yaitu sepanjang 10 km. Namun ini memang untuk kontraflow ini ampuh dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada siang tadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk data kendaraan yang melintas ataupun yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek yang menuju ke arah Cikampek dan menuju ke arah Bandung, tercatat ada sekitar 56.469 kendaraan, dan memang angka ini naik dibandingkan dengan hari-hari biasanya, yang mana untuk kendaraan yang menuju ke arah Palimanan menuju ke arah maksud kami menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada sekitar 25.530 kendaraan, sedangkan menuju ke arah Bandung dari ruas tol Jakarta Cikampek ini lebih banyak, yakni sebanyak 30.939 kendaraan. Meski arus lalu lintas pada petang ini terpantau lancar, pihak kepolisian dari PJR tol Jakarta Cikampek dan petugas dari Jasa Marga ataupun untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow bila mana nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan kembali di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio Pena. Ramai lancar di tol Cikampek Utama. Terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden ke-7 Joko Widodo menepis kabar adanya intervensi dirinya agar Menteri Pertanian Amran Sulaiman maju menjadi calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sejumlah spekulasi nama Amran Sulaiman dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dikabarkan mendorongnya. Saat ditemui oleh awak media di kediamannya, Jokowi menepis kabar tersebut. Menurut Jokowi, semua nama baik. Urusan ketua umum itu internal partai, di mana prinsipnya Jokowi mendukung siapapun yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Semua nama baik dan itu urusan internal P3. Informasinya katanya Pak Amran ada dukungan dari Bapak, dorongan dari Pak Jokowi. Semua baik.
Semua calon baik. Melihat kredibilitasnya Pak Amran sendiri, Semua baik. idealnya seperti apa Pak untuk ketua partai? Ya itu internal P3, jangan ditanyakan ke saya. Tapi benar mendukung Pak Amran Pak? Semuanya saya dukung. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menuju Geraha Utama dengan mengemudi kendaraan maung dan disambut oleh ribuan pelajar. Dengan menggunakan jalur udara, Presiden Prabowo beserta Presiden Prancis Emmanuel Macron mendarat di lapangan Sapta Marga Komplek Akademi Militer Kota Magelang. Sesampainya di lokasi, kedua presiden disambut pejabat negara seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan juga Kapolri. Melanjutkan perjalanan menuju lokasi di Geraha Utama Akademi Militer, Presiden Prabowo mengendarai sendiri mobil maung Garuda dengan disambut meriah ribuan pelajar dengan mengibarkan bendera kedua negara. Dalam kunjungannya di Akademi Militer, Presiden Prabowo beserta Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau lab bahasa Prancis yang digunakan para taruna untuk belajar. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan penghargaan bergengsi Grand Croix de la Légion d'Honneur kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Usai pemeriksaan pasukan, Presiden Prabowo menerima penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis berupa penghormatan tertinggi. Penghormatan tertinggi ini adalah penghormatan Grand Cross of the Legion of Honor. Di balik perannya sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat urban, tersimpan realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojek online. Pendapatan mereka terus tergerus akibat besarnya potongan tarif yang ditetapkan oleh pihak aplikator. Ya, absennya regulasi yang khusus mengatur transportasi online berbasis aplikasi ditengarai menjadi biang kerok demonstrasi besar-besaran pengemudi ojol beberapa waktu lalu. Lantas, mau kemana nasib pengemudi ojol di bawah? Aksi jalanan tak henti diserukan pengemudi ojek online menyusul pendapatan yang kian menipis akibat besarnya potongan tarif. Desakan pemerintah hadir sebagai penengah, tak lelah disuarakan meski sampai kini baru sebatas kata empati. Mau kemana nasib pengemudi ojol di bawah? Apakah akan terus-terusan menjadi sapi perah pemilik aplikasi? Ojol yang sebelumnya relatif bisa mendapatkan untuk yang motor ya, sebulan di awal-awal dulu bisa 400.000 sehari karena ada bonus dan sebagainya. Sekarang mereka untuk mendapatkan 150.000 per hari aja itu udah ini ya, penuh perjuangan, dan yang dibawa pulang itu dari 150 itu sekitar 50 ribuan ya, karena yang 100 itu untuk operasional. Kemudian ada juga masalah potongan aplikasi yang besar dari ini ya, penyedia jasa. Kemudian status mereka para pengemudi sebagai kemitraan atau karyawan ini juga perlu diatur ya, karena untuk keberlanjutan, terutama masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, juga masalah perlindungan keselamatan bagi yang bersangkutan, juga untuk ini ya, untuk penumpangnya. Realitas pahit memang tengah dihadapi para pengemudi ojol. Meski dilabeli sebagai mitra, posisi pengemudi ojol dan aplikator ditengarai tidaklah setara. Untuk dapat penghasilan yang layak, para pengemudi ini harus bekerja minimal 10 jam sehari.
Namun, besarnya potongan dari aplikasi tak jarang membuat para pengemudi gigit jari. Kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal tadi itu, mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah tahu hitungannya mereka itu dasarnya apa. Ihwal potongan aplikator telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022. Dalam aturan ini, ojol dikenai potongan 20% sebagai biaya sewa penggunaan aplikasi. Tetapi pada penerapannya, para pengemudi ojol mengeluh pendapatan terus tergerus karena potongan aplikasi yang terlampau tinggi, yakni lebih dari 20%. Potongan yang melebihi ketentuan keputusan menteri itulah yang menjadi alasan pengemudi ojek online turun ke jalan. Mengenai potongan biaya aplikasi 10%. Dasar dari kami menentukan 10% ini akibat ulah dari aplikator sendiri, Pak. Mereka sudah ditentukan regulasi dari Kementerian Perhubungan untuk roda 2 ya, maksimal 20% di Kepmenhub KP 101. Namun bertahun-tahun dari semenjak 101 itu keluar hingga saat ini, detik ini, mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%. Sepanjang itu, Pak, 365 hari dikali 3 tahun saat ini, udah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda 2. Menanggapi tuntutan para pengemudi ojol, pihak aplikator membantah tudingan telah melanggar aturan. Jadi kita sebut saja tarif itu 10.000. Kalau 10.000 maka bagi hasilnya adalah 20%, yaitu 2.000. Jadi yang didapatkan oleh mitra pengemudi itu adalah 8.000, begitu ya. Nah, tapi itu di satu sisi ya, yaitu sisi mitra pengemudi. Kami juga ada tadi sisi pengguna. Jadi sisi pengguna tadi misalnya ada platform fee, katakanlah 2.000 misalnya. Jadi yang dibayarkan oleh pengguna itu 10.000 tambah 2.000, jadinya 12.000. Nah, yang suka jadi masalah adalah yang dihitung itu 8.000 per 12.000, bukan 10.000. Nah, kalau 8.000 tadi itu dibaginya 12.000, maka sudah pasti lebih tinggi daripada 20%. Jadi itu yang sering salah kaprah. Sedangkan apapun yang terjadi di sisi pengguna, bagian mitra pengemudi yang 8.000 tadi itu tidak akan disentuh, bahkan kalau ada promo. Untuk angkutan orang itu kami masih melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang harus dirapihkan, baik itu oleh aplikator sendiri maupun oleh pemerintah. Terutama adalah peran dari angkutan online ini dalam ekosistem transportasi secara keseluruhan. Begini Mas Dohan, jangan sampai pengaturan ini menyebabkan pemerintah kemudian berdalih tidak serius mengembangkan dan membangun angkutan umum. Karena angkutan umum itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Kebuntuan yang dirasakan para pengemudi ojol terhadap kebijakan aplikator tentunya membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai penengah. Terkait aspirasi mengenai bagi hasil, kan itu sebetulnya intinya. Kalau memang GoTo tidak bersedia, Grab tidak bersedia, tinggalkan. Ada aplikator lain kok. Contoh pertama Maxim siap memberikan bagi hasil dengan sistem yang memang kurang lebih diharapkan kurang lebih 10%. Kita jangan terpaku dan juga jangan terlalu bergantung juga pada GoTo dan Grab. Gitu loh maksud saya. Saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman ojol, ya jangan juga kita jadi kayak kita seakan-akan terlalu butuh dengan GoTo dan Grab. Jadi saya pikir itu banyak pilihan yang sambil nanti pelan-pelan pemerintah akan menyiapkan payung hukum yang lebih untuk mengakomodasi positioning teman-teman ojek online. Clear di situ ya. Ekosistemnya ini kan sudah terlihat gitu, sudah nampak para stakeholdernya siapa aja yang ada di situ.
Nah, prinsipnya adalah ketika undang-undang ini dibikin, ya, prinsip keadilan itu harus yang utama. Jadi semua pihak di dalam ekosistem ini harus mendapatkan porsi yang adil, mendapatkan profit sharing yang adil. Tidak ada yang merasa kemudian dirugikan, kemudian ada yang mendapatkan untung yang terlalu besar. Nah, di situ kita akan atur. Nah, kalau undang-undang, nanti di situ pasti kita akan ada reward and punishment, kira-kira gitu. Orang bisa dihukum kalau dia melanggar undang-undang gitu. Nah, kalau sekedar Permen Hub itu susah kita ininya. Di situ nggak ada sanksi gitu loh. Karena yang boleh memberikan sanksi kepada masyarakat itu undang-undang. Absennya undang-undang yang khusus mengatur mengenai transportasi online berbasis aplikasi disebut-sebut menjadi biang kerok kisruh pengemudi ojek online. Padahal ekosistem ojol saat ini sudah semakin besar, tidak hanya melibatkan pengemudi dan aplikator, tapi juga UMKM hingga otoritas jasa keuangan. Regulasi pun mendesak dibuat untuk menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Presiden Prabowo Subianto mengatakan RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Presiden menyampaikan hal tersebut setelah melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta Rabu 28 Mei 2025 kemarin. Presiden menegaskan RI mendesak two-state solution sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian atas serangan Israel ke Palestina. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Apakah mungkin Indonesia dengan masyarakat Muslim terbesar akan mengakui Israel secara diplomatik? Bagaimana dengan perjalanan sejarah Presiden RI sebelumnya? Serta isu genosida yang selama ini dihembuskan terhadap masyarakat Gaza Palestina. Bisa jadi ini adalah cara Presiden untuk menghentikan perselisihan antara Israel dan Palestina. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan jika Palestina merdeka ataupun diakui, maka Indonesia siap juga mengakui Israel, bahkan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dan juga siap untuk menyumbangkan pasukan perdamaian. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi apakah hal itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina? Malam hari ini kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini sudah hadir bersama kita Pak Nasir Tamara, wartawan senior di antara dua wartawan Asia yang mengikuti perjalanan pulang bersejarah Ayatullah Khomeini, dan tentunya pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Sehat Pak? Selamat sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya melihat bagaimana hubungan internasional negara-negara yang kemudian hadir di Indonesia, termasuk terakhir Presiden Prancis ini, kita akan membahasnya juga bersama dengan Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bu Monique Ritschker, aktivis pro Israel, serta bergabung melalui sambungan Zoom dari PCO ada Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Ken. Oke, baik. Pak Tamara, Bu Susi. Oke, untuk membuka dan Bu Monique. Ya, untuk membuka perbincangan kita malam hari ini, Kang Ujang, tentu kita ingin tahu secara clear terlebih dahulu makna dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena ini kemudian menjadi penting atas nasib kemerdekaan Palestina.
Sikap Pak Presiden tidak pernah berubah dan tidak boleh ditafsirkan lain-lain ya, tidak boleh dibelokkan, tidak boleh juga ada tafsir yang ganda. Dan Pak Presiden sudah mengatakan sangat jelas, sangat clear bahwa begitu negara Palestina diakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan kata-kata yang sangat clear, sangat jelas, yang tidak bisa dimaknai ganda ya, tidak bisa ditafsirkan dengan lain-lain. Oleh karena itu, yang harus menjadi titik tekan bagi kita semua adalah kemerdekaan rakyat Palestina. Yang kita sama-sama tahu sampai hari ini dibombardir, dibantai, dan ini harus ada solusi. Solusi yang diberikan oleh banyak negara di dunia, khususnya Indonesia. Kita paham dan sama-sama tahu bahwa Indonesia, negara terbesar ya, Muslim di dunia, harus punya kontribusi besar juga untuk sama-sama senasib sepenanggungan dengan rakyat Palestina. Oleh karena itu, sikap Bapak Presiden tidak bisa ditafsirkan lain-lain. Sangat clear bahwa kemerdekaan Palestina itu wajib. Kalau Palestina sudah merdeka, kalau Palestina sudah berdaulat, kalau rakyat Palestina sudah menggenggam kemerdekaan dan kedaulatannya, baru Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti itu. Oke, baik Pak Nasir, tidak bisa ditafsirkan ganda. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Pak Nasir melihat bagaimana Presiden Prabowo menyampaikan ini secara konteks kemudian bersama dengan Presiden Prancis, negara Eropa yang mungkin cukup vokal ya, menyuarakan juga mengenai kemerdekaan Palestina. Seperti apa Pak Nasir? Pak Presiden, Pak Prabowo itu paham geopolitik dan yang berubah. Terjadi perubahan besar sekali dalam 2 minggu terakhir, yaitu sikap Amerika yang tadinya sangat dekat dengan Israel, kemudian sesudah kunjungan dari Trump ke Timur Tengah, dia berubah. Dia tidak ke Israel, dia membuka kontak dengan Houthi, dia berjabatan tangan dengan pimpinan Suriah yang dulunya dianggap teroris kan, dan itu membuat kaget seluruh dunia. Jadi ya Pak Prabowo membaca bahwa kalau Amerika sebagai pembela terbesar Israel sudah renggang jaraknya, maka inilah kesempatan untuk masuk, baru bisa mempengaruhi Israel. Dan dia menggunakannya pada kedatangan Presiden Macron, seorang presiden dari negara anggota Dewan Keamanan dan negara yang mempunyai nuklir, negara yang dekat dengan dunia Arab dan membantu juga banyak sekali Palestina, Lebanon semuanya. Ada persamaan. Dan momentumnya itu kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi ini sebuah... Jadi timingnya pas, betul? Ini master politics ini yang bisa begini. Membaca tren politik, geopolitik dunia, dan memanfaatkan dengan kunjungan seorang presiden dari Uni Eropa, pendiri Uni Eropa, yang mempunyai nuklir dan juga anggota Dewan Keamanan, seperti disebutkan tadi. Itu suatu modal yang sangat besar yang membawa Indonesia ke panggung internasional lebih jauh lagi. Nah, sikap Presiden Prabowo ini termasuk menekan atau tekanan yang cukup besarkah kemudian kepada Israel sehingga bisa memberikan kemerdekaan kepada Palestina, Pak Nasir? Bukan tekanan, malah dia membujuk Israel secara diplomasi. Ayolah, berikanlah kemerdekaannya kepada Palestina. Hentikanlah pembantaian. Kan itu ngomongnya begitu kan? 500.000 orang terancam kan? 100.000 orang sudah celaka. Kemudian Israel juga mengancam nantinya kalau dilakukan ini semua negara-negara Eropa dengan diajak oleh Macron dan Inggris mengakui Palestina, mereka mulai mengancam bahwa sebagian wilayah dari West Bank tepi barat juga akan diduduki oleh Israel. Ini dalam proses tawar-menawar diplomasi. Oke, baik. Menarik Pak Nasir. Bu Susi juga kita tahan dulu perbincangan kita karena kami ingin mengundang narasumber satu lagi yang akan bergabung bersama kita. Sudah hadir di studio Ibu Monique Rizker, aktivis pro Israel. Selamat malam Bu Monique, silakan bergabung bersama kami di sini. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Silakan bergabung bersama dengan Bu Susi dan juga Pak Nasir. Selamat malam. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Monique tarik napas sejenak dulu, saya bergeser dulu ke Bu Susi. Bu Susi, ini kalau kita bicara mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal kalau kita melihat sejarah juga mencatat hubungan Indonesia dengan Israel secara diplomatik tidak pernah ditandai baik-baik saja begitu. Bahkan Menlu terakhir Bu Retno juga menyatakan tidak akan membangun persahabatan dengan Israel. Bagaimana Bu Susi? Diplomasi itu adalah cara mengelola hubungan antar negara atau hubungan antar kelompok sehingga memang harus dilakukan dan
kebetulan seperti Pak Nasir sendiri menyatakan, Pak Prabowo bisa membaca pergeseran geopolitik. Yang saya garis bawahi adalah Pak Prabowo mungkin belajar dari Donald Trump tentang transactional diplomacy, tentang deal making diplomacy. Sehingga kalau misalnya sampai membuka hubungan dengan Israel, itu ada conditionsnya, ya, conditionsnya harus ada two-state solution. Dalam hal ini, Pak Prabowo berani menyatakan kepada Amerika bukan hanya Abraham Accord yang penting, tetapi two-state solutions adalah solusi. Jadi kalau Indonesia mau menjadi penengah atau ikut mendamaikan, dia harus membuka hubungan dengan Israel. Kalau tidak kan bagaimana berhubungan dengan negara tersebut? Karena tidak ada hubungannya. Kalau misalnya mau mendamaikan dua, kan dia harus netral di tengah. Oke, baik. Bu Susi, di tengah keberanian Presiden Prabowo katakanlah menjadi penengah ya di tengah konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, bagaimana efek ataupun juga dampaknya terhadap persahabatan dengan negara-negara lain? Negara yang mana nih? Negara lain yang mana? Entah maksudnya, Eropa, kemudian Timur Tengah, begitu. Ini ada kaitannya dengan tarif 47% dari Amerika Serikat. Dia akan menyatakan, kalau kamu mau saya jadi baik dan tidak melawan, kamu juga harus memberikan kesempatan bahwa negara Palestina itu bisa diwujudkan. Jadi jangan hanya bicara tentang Abraham Accord, tapi juga mendamaikan dengan mendirikan two-state solution sebagai solusi terakhir. Oke, baik. Mbak Monique, ini kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian kesiapan dari Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kemudian diikuti dengan sikap siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Mbak Monique melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya bersyukur karena ada Presiden Indonesia yang sedang menjabat berani menyatakan akan mengakui Israel sebagai negara. Ini sesuatu yang menurut saya sebuah langkah besar, sebuah terobosan, karena selama ini narasi yang disampaikan oleh seorang presiden Indonesia biasanya adalah mengecam Israel. Narasi yang disampaikan biasanya berkisar tentang penjajahan Israel oleh Palestina. Tapi sekarang ada kemajuan, yakni akan mengakui Israel sebagai negara. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Permintaan syarat dari Presiden Prabowo itu berat sekali. Betul, ini yang kemudian menjadi penting, Mbak. Syaratnya adalah harus mengakui kemerdekaan Palestina terlebih dahulu. Pertanyaan saya kepada Presiden Prabowo yang terhormat, apakah Palestina sudah mengakui Israel sebagai negara dengan ibu kota Yerusalem? Harusnya Indonesia permintaannya adil. Israel mengakui Palestina, Palestina juga mengakui Israel. Ini kita belum membahas Israel dan Indonesia, Mbak. Paham ya maksud saya? Baik. Kita tangkap. Itu pertanyaannya. Mungkin apakah Palestina sudah mengakui Israel sebagai negara dengan ibu kota Yerusalem? Baik. Coba kita tanyakan kepada kantor komunikasi kepresidenan yang mungkin lebih tahu jawabannya. Betul. Kang Ujang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Monique begitu. Seperti apa Kang Ujang jawabannya? Ini kan pertanyaan yang tentu tidak bisa dijawab oleh kami ya. Tadi pertanyaan apakah Palestina mengakui Israel? Tentu itu adalah bagian daripada ranah yang lain dari kami. Yang pasti harus kami jelaskan bahwa sikap Presiden tidak pernah berubah. Pemerintah juga tidak berubah dengan kemerdekaan Palestina tersebut. Jadi tadi kalau saya perlu menjelaskan kembali ya bahwa Pak Presiden itu pernyataannya begitu negara Palestina sekali lagi diakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan menjadi kata-kata yang menurut hemat kami begitu luar biasa, yang ujung-ujungnya adalah menyatukan ya dua negara agar bisa ya berdamai begitu. Tapi inti dari pernyataan Pak Presiden adalah kemerdekaan Palestina itu, kemerdekaan yang harus dimiliki dan didapatkan atau diperoleh oleh rakyat Palestina yang hari ini masih ditindas. Jadi dari zaman Bung Karno ya, dari presiden-presiden sebelumnya hingga Pak Prabowo, sikap itu tidak pernah berubah. Tadi kalau ada kemajuan yang disampaikan oleh Bu Monique, poinnya adalah sebenarnya
bukan poin membuka hubungan diplomatik ansih, tetapi tadi syarat yang jelas, yaitu kemerdekaan. Jadi kalau tidak ada kemerdekaan, tidak ada hubungan diplomatik itu. Jadi kemerdekaan ini menjadi inti dari pernyataan dari Bapak Presiden. Oleh karena itu kami yakin ini adalah Pak Presiden yang betul-betul paham betul, tadi Pak Nasir ya, Bu Susi mengatakan dengan begitu luar biasa bahwa Pak Presiden paham betul dengan geopolitik saat ini. Dan Bapak Presiden ini kan pergaulannya sangat luas dan dekat dengan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai macam dunia. Bahkan kalau kita lihat approval rating negara-negara pemimpin G20 itu nomor 1 Pak Presiden approval ratingnya. Oleh karena itu tadi kepedulian Pak Presiden terhadap Palestina, yaitu kalau ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya syaratnya adalah kemerdekaan itu sendiri bagi rakyat Palestina. Oke, jadi highlightnya adalah syarat utama dulu harus dipenuhi. Palestina merdeka dulu. Mungkin Pak Nasir nanti juga bisa ikut menanggapi apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari Mbak Monik. Tapi usai jeda ya, Bapak Ibu semuanya, kami akan kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini yang masih panas tentunya dan masih menjadi perhatian publik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia siap mendukung kemerdekaan Palestina dan juga siap mengakui Israel serta membangun hubungan diplomatik jika kemudian juga Israel mengakui Palestina merdeka. Pak Nasir mungkin bisa membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Monik. Ini bicara soal siapa mengakui siapa merdeka begitu. Gimana Pak Nasir? Begini, itu nggak mudah karena konflik ini konflik internasional yang paling lama dunia dari tahun 47 kan, dan banyak sekali korbannya dari pihak Palestina, tapi Presiden Iran juga, Perdana Menteri Yitzhak Rabin sendiri. Beliau permakarsa perdamaian kan melalui Oslo, Madrid segala macam, tapi kemudian beliau dibunuh oleh orang Israel sendiri kan. Jadi di setiap kelompok itu ada yang nggak suka dengan sikap-sikap untuk perdamaian kayak gitu. Jadi ruwet banget. Karena masalah Israel ini kan ratusan tahun ya, tidak punya negara. Ada yang bilangnya ribuan ya, tapi saya bilang ratusan aja kan. Realitasnya kan beda-beda gitu kan. Dan mereka nggak punya. Misalnya kalau orang Islam kan di tanah Arab ada negaranya kan. Kemudian juga kalau orang Kristen di Eropa, juga Timur Tengah juga, ya kan. Kalau orang Buddha udah jelas ya kan, di Tiongkok banyak gitu. Orang Hindu di India. Tapi kan melalui deklarasi Balfour 1 abad lebih yang lalu baru ditetapkan bahwa orang Palestina harus punya tanah, homeland. Dan waktu itu aja di mana tempatnya kan diperdebatkan. Apakah Amerika Latin, apakah Timur Tengah, ataukah di Asia. Jadi konflik begitu lama, tentunya dengan korban begitu besar, tentunya nggak mudah menyelesaikannya. Kita berpikir di situ dulu. Aktornya pun luar biasa. Aktor besar dulu itu 2 superpower, Amerika Serikat dan Rusia udah ikut. Sekarang Cina masuk ke dalamnya. Semua aktor yang mempunyai persenjataan, uang yang sangat besar. Lalu middle countries kayak Turki, kayak Indonesia kan, sekarang mulai. Buat kita dari kacamata Indonesia, kita ini kan middle power ya gitu ya. Yang dulunya itu middle power itu topnya kan Turki karena dia anggota NATO juga ya. Tapi Indonesia dari zaman Bung Karno itu sudah top dari leader of middle power. Datang kembalinya lagi Prabowo. Ini membawa Indonesia ke panggung internasional dengan lantang kayak gitu. Nantinya suara Indonesia ini karena Indonesia itu penduduknya mayoritasnya dari 280 juta itu muslim ya kan. Jadi mempunyai bobot tersendiri di mata dunia gitu. Lebih banyak daripada Turki yang dulu semua negara Timur Tengah itu kan di bawah Turki kan. Baru Perang Dunia Pertama selesai itu dibagi-bagi kan gitu kan. Oleh Inggris, oleh Perancis gitu kan. Jadi paham ini dulu sejarah. Yang sekarang terjadi adalah ikut campurnya seluruh dunia. Dan kalau saya bilang ada kegagalan diplomasi dari Israel. Karena semua negara yang dulu mendukung, Amerika Serikat sekarang marah. Sekarang berbalik. Kemudian Perancis dulu ngedukung marah. Inggris juga marah. Kemudian banyak negara-negara yang dulunya nggak banyak ngomong tiba-tiba mengakui Palestina kayak gitu. Jadi ini sebuah PR yang sangat besar buat
berat sekali buat Israel. Bisa-bisa Israel itu menjadi semacam paria dari hubungan internasional. Dan ini dampaknya kan bisa dikucilkan. Kita bisa lihat dulu yang dikucilkan kayak gitu. Iran dikucilkan pernah kan? Korea Selatan pernah dikucilkan? Banyak sekali. Dan apakah nantinya Israel akan dikucilkan seperti itu juga? Karena begini, 12 Juni ini ada KTT antara Prancis dan Saudi Arabia di Paris, membicarakan two-state solution yang disebut oleh Jenderal Prabowo. Dan kemudian 3 hari kemudian mereka akan terbang ke New York, PBB. PBB akan membawa isu itu. Dan nantinya bukan mungkin itu suatu perjuangan besar buat Israel. Dengan Amerika yang mungkin abstain, kalau Amerika abstain aja Israel kalah gitu. Karena selama ini yang memveto banyak rencana undang-undang gitu ya. Baik, di sana kan Amerika sehingga nggak jadi merugikan nampaknya Israel. Eskalasi atas upaya untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina terus terjadi. Dan sini ada peran Indonesia yang sangat penting. Peran Indonesia sangat penting di sini. Sebelum kita ke Bu Susi dan juga ke Kang Ujang, Mbak Monik mungkin menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nasir juga. Ini Israel juga punya PR besar loh, beban yang besar juga. Ini ada kesalahan diplomatik nampaknya yang dilakukan Israel. Kesalahan diplomatiknya Israel adalah setiap kali menawarkan perdamaian kepada Palestina, Palestina itu menolak. Bukan hanya di tahun 1993 dengan jabat tangan Oslo yang bersejarah karena akhirnya Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO, Perdana Menteri Yitzhak Rabin yang kemudian terbunuh, atau Shimon Peres, mereka mendapatkan Nobel Perdamaian. Tapi kemudian setelah Israel memberikan tanah untuk menjadi negara Palestina, gitu ya, menjadi negara Palestina di Yudea dan Samaria yang sekarang disebut tepi barat, Palestina tetap tidak mau menjadi negara. Kenapa? Karena Palestina maunya ibu kotanya adalah Yerusalem. Padahal sekarang ini, pada saat kita bicara, ada 193 negara seluruh dunia. 147 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara. Artinya, apakah perlu Israel mengakui Palestina sebagai negara? Menurut saya ini hanya retorika saja. Pada kenyataannya, faktanya, Israel justru yang ngasih tanah. Tanpa tanah, bagaimana caranya negara Palestina mau berdiri? Baik, Mbak Monik, kita tahan dulu sampai di situ. Bu Susi mungkin bisa menjawab ini syarat-syarat negara berdaulat, negara merdeka ini seperti apa? Perlu pengakuan dari Israel kah, Bu Susi? Dewan Keamanan harus menentukan, karena selama ini kan selalu diveto oleh Amerika Serikat. Jadi kalau sementara veto itu masih berlaku selama masa Biden, tidak bisa berkutik karena apapun yang dilaporkan kepada Dewan Keamanan nggak pernah diakui oleh Amerika Serikat. Tentunya kalau Donald Trump merasa dia mempunyai cukup dukungan dari Red States, ya, dia akhirnya bisa menentukan saya tidak suka orang yang dibunuh, gitu kan? Dia bilang begitu. Saya tidak suka orang yang dibunuh di Ukraine maupun di Palestina, sehingga dia mulai menjaga jarak. Sehingga ini adalah peluang yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh Perancis dan Indonesia tag along. Sehingga ikut dengan Perancis yang sebetulnya kedudukannya jauh lebih kuat di Dewan Keamanan PBB. Baik. Kang Ujang, ada sejumlah agenda penting di depan yang dimana Indonesia bisa mengambil peran cukup penting di dalamnya seperti yang disampaikan Pak Nasir tadi. Ada kemudian KTT, Perancis dan juga Arab Saudi dan nanti kemudian dilanjutkan di PBB. Bagaimana kesiapan Indonesia untuk betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang menjadi niatan dari Presiden Prabowo Subianto mendukung kemerdekaan Palestina? Selama Pak Presiden dilantik sudah beberapa kali memberikan statement dan bantuan kepada rakyat Palestina, dan itu tidak pernah diragukan. Oleh karena itu kami yakin konsistensi Bapak Presiden, kami juga sebagai bagian daripada pemerintah untuk komitmen menjaga hubungan dengan Palestina dan dengan negara-negara lain untuk kemerdekaan Palestina itu. Jadi inti dari semua perdebatan diskusi kita hari ini, bagaimana Palestina bisa merdeka, bagaimana anak-anak Palestina bisa diselamatkan, bisa makan, tidak kelaparan, tidak dibantai. Ini kan yang perlu diselamatkan oleh banyak negara termasuk oleh Indonesia. Oleh karena itu sebagai saudara ya, kami sebagai penduduk muslim terbesar ya, tentu
kepedulian kami itu bagian daripada bukan hanya kemanusiaan, tapi perintah konstitusi kita, perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagian daripada anak-anak Indonesia, bagian daripada anak bangsa, untuk peduli kepada rakyat Palestina. Jadi kemerdekaan itulah yang kami harus dorong, harus kami perjuangkan ya sebagai bangsa dan sebagai pemerintah. Demikian Mbak Ken. Oke, dan syaratnya betul-betul sudah jelas, valid, dan tidak bisa ditawar, bahwa kemudian kemerdekaan Palestina ini yang kemudian menjadi syarat utama sehingga nanti bisa dibicarakan membangun hubungan diplomatik dengan Israel di kemudian hari. Ya, wajib Palestina merdeka dulu. Palestina harus hilang dari penjajahan dulu. Jadi penjajahan Israel harus dihilangkan. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Oleh karena itu dari berbagai macam konflik ya, dari masa lalu, saat ini dan ke depan. Nah, Pak Presiden, disitulah ruang di mana Bapak Presiden untuk memberi kontribusi kepada dunia bahwa Indonesia tidak pernah berubah sikapnya. Bahwa dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden, khususnya Bapak Prabowo, sikapnya sangat jelas bagaimana rakyat Palestina bisa merdeka. Kami ke sana arahnya, pemerintah begitu, Mbak Ken. Oke, baik. Kemerdekaan Palestina dan two-state solution, inikah satu-satunya jalan kemudian untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina? Nanti dijawab dan dijelaskan Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Ini kita akan berlanjut lagi pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda sejumlah informasi yang kami rangkum tentunya pemirsa mengenai bagaimana hubungan Indonesia dan juga Israel. Sejarah mencatat tentunya bagaimana perjalanan hubungan Indonesia-Israel ini, di mana Presiden Soekarno yang tidak meladeni pendekatan pejabat-pejabat Israel dan mengadopsi kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari sikap anti-kolonial. Dan penolakan delegasi Israel dan Republik Tiongkok atau Taiwan dalam ajang Asian Games 1962 di Jakarta atas desakan negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel dan juga Taiwan. Ini kita mencoba kembali mengulang ingatan bagaimana hubungan Indonesia dan Israel, dan pada November 1972 militer Indonesia membeli sejumlah radar kontra baterai untuk akurasi artileri dari BUMN Israel, Israel Military Industries. Dan selanjutnya pada bulan Maret 1974, 27 perwira dan 90 anggota ABRI dikirim untuk belajar radar artileri dan pengintaian darat beserta Elin dan Sigin bersama pasukan pertahanan Israel selama 2 bulan, yaitu bulan Januari 1975. Serta di tahun 99, usai jatuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyatakan ingin membina hubungan dengan Israel meski hanya di sektor ekonomi dan perdagangan. Di tahun 2005 pemirsa, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan terwujud apabila solusi 2 negara sudah tercapai antara Israel dan Palestina. Kembali disebut two-state solution di situ. September 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak membuka hubungan diplomatik resmi dan mengatakan komunikasi apapun antara pejabat Indonesia dan Israel harus membahas upaya membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dan pada Perang Lebanon 2006, Indonesia mendesak Israel menarik pasukannya dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tim nasional tenis Indonesia ditarik dari Fed Cup di Israel. Dan pada Maret 2016 serta Oktober 2018, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendukung normalisasi hubungan dengan Indonesia. Ia melihat banyak kesempatan kerjasama bilateral. Akan tetapi Indonesia menolak dan menyatakan bahwa normalisasi akan dipertimbangkan apabila Palestina meraih kemerdekaan. Dan di tahun 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 hal khusus nomor 150.isi peraturan tersebut, dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Oleh karena itu Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.
kembali ditegaskan bagaimana sikap Indonesia. Itulah tadi perjalanan cukup panjang tentunya hubungan antara Indonesia dan Israel. Mbak Monik melihat bagaimana sejarah perjalanan Indonesia dari awal nampaknya para pemimpin Indonesia juga tegas untuk seperti tunggu dulu, menjaga jarak dulu dengan Israel karena syarat utamanya konsisten sejak awal, mendukung Palestina merdeka meskipun ya ada hubungan dagang yang dijalin oleh Israel. Seperti apa Mbak Monik? Iya, betul. Ada hubungan dagang yang dijalin antara Israel dengan Indonesia. Dan setiap tahun disajikan datanya oleh BPS, Badan Pusat Biro Pusat Statistik kita. Dan yang menarik juga adalah kita sudah punya kedutaan besar Palestina di Indonesia. Ya. Kalau Palestina belum merdeka, maka kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta itu ilegal. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita sedang bicarakan selalu narasi Palestina belum merdeka. Padahal Palestina sudah punya presiden, Mahmud Abbas. Yang tahun ini umurnya sudah 89 tahun dan sudah menjadi presiden Palestina sejak 2005. Jadi bisa dibayangkan kita sebetulnya harus mendefinisikan dulu kemerdekaan Palestina itu seperti apa. Oke. Supaya masyarakat publik juga ngerti. Karena belum merdeka tapi sudah ada hubungan dagang. Kedutaan besar Palestina di sini. Kita tidak punya hubungan diplomatik resmi, yang ada informal. Makanya bulan September 2023 sebagai wakil dari pemerintah Indonesia, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto pergi ke Yerusalem menandatangani nota kesepahaman MOU untuk menjalin hubungan resmi antara Israel dan Indonesia. Oke, dan hasilnya? Hubungan dagang dulu. Ini baru MOU. Oke. Akan dideklarasi atau akan diumumkan resmi oleh pemerintah. Kapan waktunya? Saya tidak tahu karena saya bukan pemerintah. Baik, itu yang diketahui tentunya. Ya. Yang saya ingin garis bawahi, narasi yang kita bangun ini loh Mbak. Oke, soal kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan, definisinya seperti apa? Karena sudah ada kedutaan besar. Oke, baik Mbak Monik. Pak Nasir, the definition of independent. Apa kemudian bagaimana mengartikan kemerdekaan yang dimaksud ini dan membahas mengenai two state solution yang sebelumnya juga sudah konsisten ternyata dibahas oleh para pemimpin negeri ini? Kemerdekaan sebuah negara itu kan memiliki wilayah, memiliki tentara juga, angkatan perangnya, memiliki polisi, memiliki hubungan diplomatis, menjadi anggota dari PBB. Baru negara itu menjadi lengkap. Sekarang itu Palestina secara legal kan cuma peninjau dari PBB kan. Makanya yang dilakukan oleh Palestina itu ikut melalui badan-badan PBB, mengakui mereka. Yang terakhir WHO. Dia Palestina diterima sekarang WHO, sebelumnya UNESCO segala macam. Jadi jalannya itu melingkar Palestina karena dia belum diakui oleh PBB sebagai anggotanya secara legal. Jadi definisinya itu udah jelas lah ya kayak gitu kan. Jadi masih ada step yang harus dilalui. Bagaimana dengan kedutaan kalau besar? misalnya nanti suatu saat saya ditahan. pakai legalnya apa yang diakui oleh PBB kan, itu saya pakai itu karena PBB itu kan ratusan negara yang bersidang secara reguler kan, itu pegangan saya. Sekarang kita melihat gini, penting sekali mencari jalan damai ini ya. Jadi apa yang diusulkan oleh Presiden Prabowo dan Macron itu supaya hentikan peperangan karena itu membunuh lebih dari 50.000 orang dan kemudian mengusir begitu banyak orang, membuat sengsara 500.000 orang yang sekarang itu hentikan dulu, damai, kita cari nafas. Artinya gini, kalau tidak ada perdamaian bisa perangnya berkobar lebih jauh lagi. Oke, itu tujuan besarnya. Nah, jadi ini nantinya bisa misalnya kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, dan kan salah satu pendukungnya. Kemudian Israel kan sebutkan minggu lalu aja tuh akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Baik, apakah Pak kita Nasir. mau? Jangan sampai kita itu terjadi. Karena Presiden Prabowo mengusulkan jalan ini supaya tidak terjadi perang dunia baru. Karena perdamaian dunia kemudian yang menjadi misi utama. Baik, karena Pak Nasir. ada momentum satu. Pak Trump ini orangnya thinking out of the box. Siapa yang bisa mengira bahwa dia akan menjadikan Korea Utara menjadi sahabat Amerika Serikat? Baik Pak Nasir. Coba Bu Susi kita mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Itu tadi juga definisi dari kemerdekaan, bagaimana mendorong two state solution ini menjadi satu-satunya jalan untuk kemerdekaan Palestina, Bu Susi? Palestina hanya punya otoritas
otoritas Palestina, dia bukan negara. Kedutaan di sini dibiayai oleh Kemenlu, RI. Jadi itu bukan uang dari Palestina, tapi uang Indonesia untuk membantu agar Palestina bisa wujud. Ya. Jadi kalau misalnya General Assembly atau Dewan Keamanan dibungkam oleh abstainnya Amerika Serikat, ini yang harus kita berdoa agar Donald Trump tidak akan abstain, tidak veto. Ya. Itu kemudian yang kita harapkan tentunya ya. Karena kita semua butuh perdamaian, karena perdamaian itu juga mengambil teknologi-teknologi yang ada di Israel untuk membantu, misalnya Telkom kita juga pakai teknologi Israel. Hanya karena hubungan itu bersyarat, ya kita harus akui bahwa ada dua negara sekarang yang paling penting, yaitu Saudi Arabia dan Prancis. Indonesia tinggal mengimplementasikan apa yang nanti akan menjadi solusi mereka. Oke, baik Kang Ujang, Indonesia tinggal mengimplementasikan. Ada kemudian dua negara di depan yang kemudian sudah mulai mendorong ini, Prancis dan juga Arab Saudi. Seperti apa juga menjawab hubungan-hubungan informal yang tadi disampaikan oleh Mbak Monik antara Indonesia dan juga Israel, Kang Ujang? Pak Presiden ini kan punya banyak kawan ya di banyak negara. Artinya dari sebelum menjadi presiden sudah bersahabat dengan tokoh-tokoh dunia. Oleh karena itu dengan Arab Saudi, dengan MBS itu sangat dekat. Dengan Macron juga sangat dekat. Dengan beberapa petinggi negara-negara lain juga sangat dekat. Ini kan menjadi modal, menjadi dasar, menjadi pijakan bahwa tentu komunikasinya akan lebih mudah dalam konteks personal maupun diplomasi government atau government ya, antara negara dengan negara, antara pemerintahan dengan pemerintahan. Nah ini yang tentu ruang ini akan digunakan dan dimanfaatkan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya untuk mendorong seutuhnya kemerdekaan Palestina. Tentu dengan dukungan banyak negara ya, Prancis, Arab Saudi dan seluruh negara yang ada di PBB. Kami yakin perjuangan Bapak Presiden ini baru dimulai ya, terus bergerak, terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya, sehingga betul-betul rakyat Palestina tidak dijajah lagi, tidak dibantai lagi, dan kita ingin Palestina merdeka. Seperti itu. Oke, kita tunggu implementasinya dari Presiden Prabowo Subianto, tentunya menunjukkan bagaimana peran penting dari Indonesia dan komitmennya betul-betul untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina. Tentunya misi utamanya untuk perdamaian dunia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Nasir, Bu Susi, Mbak Monik, terima kasih juga Kang Ujang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istrinya mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo ikut menemani Presiden Macron setelah mereka mengunjungi Akademi Militer di Magelang. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama istrinya Brigitte Macron bertolak ke Bandara Internasional Yogyakarta pagi tadi. Pesawat kepresidenan Prancis lepas landas dari landasan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 9:30 pagi. Keberangkatan Macron dilepas oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsikal Pertama TNI Erwin Sugiandi. Di hari ketiganya ini, Presiden Macron melakukan sejumlah rangkaian kegiatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, antara lain mengunjungi Akademi Militer dan meninjau Candi Borobudur. Tak berselang lama, sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, pesawat kepresidenan Prancis yang membawa Macron dan istrinya tiba di Bandara Internasional Yogyakarta, YIA di Kulon Progo. Dari Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Macron kembali melakukan penerbangan menuju Magelang. Ia berangkat bersama Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah lebih dulu tiba di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, kedua pemimpin negara ini akan meninjau Akademi Militer Magelang. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, rombongan helikopter Prabowo dan Macron tiba di kawasan Gunung Tidar. Terlihat beberapa petinggi TNI menyambut dan menyapa Macron. Setelah itu, Presiden Prabowo mengemudikan maung dengan Presiden Macron di sampingnya menuju gedung Geraha Utama Akmil. Tiba di gedung Geraha Utama, dua pemimpin negara disambut Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo. Kedua kepala negara ini kemudian mengikuti upacara penyambutan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo mengajak Macron meninjau laboratorium bahasa Prancis yang dimiliki Akademi Militer Magelang. Prabowo dan Macron terlihat berdialog dengan para taruna dan pengajar. Bahkan keduanya menyimak dengan seksama penjelasan dari staf pengajar yang menggunakan bahasa Prancis. Peninjauan ke laboratorium bahasa Prancis tersebut berlangsung sekitar 15 menit. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam bidang diplomatik dan pertahanan. Setelah berkunjung ke Akademi Militer, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo tiba di Candi Borobudur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Candi Borobudur, Presiden Prabowo mengajak Macron ke pelataran Candi Borobudur. Pihak Borobudur telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk memastikan Macron dapat mengakses seluruh candi yang super megah ini dalam waktu singkat. Dalam konferensi pers bersama, Presiden Macron menyampaikan kekagumannya terhadap Candi Borobudur. Macron memuji Candi Borobudur sebagai adikarya bukti keunggulan dari Indonesia. Macron juga menyebut Candi Borobudur selalu menjadi sumber inspirasi bagi peradaban di Asia Tenggara. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan dalam hal kebudayaan. Prabowo berharap kerjasama antara kedua negara bisa berlanjut untuk budayawan hingga seniman. Usai menyampaikan pidato, Presiden Prabowo bersama Macron dan istrinya Brigitte Macron berfoto bersama dengan latar belakang Candi Borobudur. Setelah itu, para delegasi masing-masing kedua negara menghampiri mereka untuk berfoto bersama. Adapun dari delegasi yang terlihat ikut diantaranya Menteri Kebudayaan Fadly Zon, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Selain jajaran menteri, terlihat pula putra dari Presiden Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo dan penyanyi anggun C. Sasmi yang ikut berfoto selfie dengan Macron. Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Dari Indonesia, Macron dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Tim TV One mengabarkan. PT VKTR Sakti Industries yang merupakan anak perusahaan dari PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk menggelar soft launching fasilitas perakitan kendaraan bermotor listrik komersial berbasis baterai pertama di Indonesia. Acara yang digelar di pabrik PT VKTR Sakti Industries VKTS yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini dihadiri oleh Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Anindya Novian Bakri, CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Ardian Syah Bakri, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani. Anak perusahaan dari PT Bakri & Brothers, PT VKTR Teknologi Mobilitas melalui anak perusahaannya PT VKTR Sakti Industri, VKTS, meresmikan fasilitas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB berbasis Compact Lake Knockdown CKD pertama di Indonesia pada Kamis siang. Acara yang digelar di pabrik PT VKTR Sakti Industri, VKTS yang berada di Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Anindya Novian Bakri, CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Ardian Syah Bakri, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani. Fasilitas PT VKTS yang diresmikan siang tadi merupakan pusat perakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB berstandar internasional dengan teknologi mutakhir pada lini perakitan dan fasilitas pengecekan. Produk yang dihasilkan pun memiliki tingkat kandungan dalam negeri TKDN 40% serta memiliki standar keamanan dan kualitas global. Untuk itu peresmian ini tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas industri, namun juga dimulainya era baru inovasi transportasi ramah lingkungan di Indonesia. Jangan lupa berikan senyum termanis. Kembali kami hitung mundur. 3, 2, 1, once again. Kita jelas nggak boleh ketinggalan di industri di hijau ini karena bahan bakunya kan ada di bawah tanah kita. Contohnya nikel dan bisa proses di negara kita. Jadi kalau kita bikin industrialisasi, wajarlah dari hulu ke hilir. Jadi ini udah hilirnya nih. Pertama kali dalam sejarah 40% TKDN di Indonesia. 40% sudah sertifikasi oleh Kementerian Perindustrian. Kita berterima kasih sejak 10 bulan yang lalu.
Nah, lalu juga kami menyampaikan bahwa investasi ini akan terus berlangsung. Tapi yang paling penting ialah ini juga menjalankan amanah daripada pemerintah. Tadi Pak Sekjen menyampaikan banyak sekali peraturan menteri. Bahkan yang baru itu adalah peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 mengenai pengadaan barang di mana kalau 40% itu diutamakan. Pembukaan pabrik ini mendapatkan respons positif dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani yang mengaku sangat bangga dengan pabrik ini. Saya sangat bangga ya dengan adanya PT PKTR Sakti Industri ini ya. Ini adalah yang pertama ya, di Indonesia, dan saya sangat bangga sekali Pak Anindya mempelopori bersama teman-teman pabrikan bus listrik dan truk listrik ini. Selain peresmian pabrik, melalui acara ini PT PKTR juga mengenalkan sejumlah produk bus dan truknya yang diberi nama gunung-gunung yang ada di Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Arga Dumadi, Indra Gali, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, gudang tumpukan kayu palet ludes terbakar di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga berasal dari puntung rokok. Kobaran api melalap habis gudang produksi palet di kawasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Gudang yang dipenuhi oleh material mudah terbakar ini seperti serbuk gergaji terbakar hebat, menghanguskan mesin cetak dan puluhan ton bahan baku palet yang siap diproses dan dijual. Diduga kobaran api berasal dari puntung rokok milik salah satu karyawan pabrik, namun polisi masih terus mendalami pasti penyebab terjadinya kebakaran. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba muncul dalam kondisi sudah membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Namun proses pemadaman tidak mudah. Material serbuk gergaji yang sangat mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Polresta Sleman, Yogyakarta memastikan Kristiano Tarigan menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Ahvandi hingga tewas. Kristiano Tarigan, tersangka kasus kecelakaan maut yang menewaskan Argo Eriko Ahvandi, saat ini telah ditahan di Mapolresta Sleman. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka menggunakan plat nomor palsu saat menabrak korban. Saat itu, yang terpasang di mobil BMW-nya menggunakan plat Bogor F1206. Hal ini sempat terekam kamera warga yang melintas hingga viral di media sosial. Namun saat mobil diamankan di kantor polisi Polsek Ngaglik, plat berubah menjadi B1442NAC atau plat Jakarta. Dari bukti rekaman CCTV, polisi mendapati ada seseorang yang sengaja mengganti plat nomornya. Penggantian tersebut tanpa sepengetahuan petugas dan bukan dilakukan oleh anggota polisi. Polisi berjanji akan segera mengungkap motif dari penggantian plat nomor tersebut. Kantor Balai Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah ditembaki orang tak dikenal. Polisi akhirnya menangkap pelaku. Motifnya, pelaku sakit hati, listrik di tempatnya tinggal sering mati. Akibat penembakan, pintu dan dinding kantor Balai Desa Langse berlubang. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap pelaku. Pelaku Andik Dwi Kristanto merupakan warga setempat, dibekuk polisi di rumahnya. Andik Dwi Kristianto mengaku jengkel lantaran listrik di rumahnya sering mati. Pelaku kemudian menggunakan ketapel dan peluru gotri merusak kantor desa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Niat dijual untuk hewan kurban, seekor sapi malah dimangsa ular piton sepanjang 9 meter di sebuah kebun di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Kabar ular piton yang memangsa seekor sapi membuat heboh warga desa Tanai Landu, Kabupaten Buton Tengah. Warga bergegas mendatangi lokasi temuan ular, berharap masih bisa menyelamatkan sapi dari lilitan ular piton sepanjang 9 meter ini. Namun malang, sapi sudah kadung dimangsa sang piton. Badan ular melilit tubuh sapi, sementara kepala sapi sudah berada di dalam mulut ular. Warga pun berupaya melepaskan lilitan ular dengan menebaskan parang ke tubuh piton ini. Ular ini akhirnya mati setelah sebuah tombak diujamkan warga menembus kepalanya. Akibat peristiwa ini, warga pemilik sapi merugi lantaran batal menjual sapinya untuk kurban. Sejak beberapa bulan terakhir ini, warga juga kerap menemukan ular piton berukuran besar yang diduga mencari makan di dalam kebun milik warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan jemaah embarkasi Aceh BTC Kloter 9 sebanyak 393 jemaah mendapatkan uang dari Baitul Asyi di Hotel Al Zair Al Ahyar. Wakaf Baitul Asyi itu merupakan aset yang diberikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi atau yang biasa dikenal dengan Habib Bugak Asyi. Setiap jemaah diberikan dana wakaf sebesar Rp2.000 atau setara dengan 8,6 juta rupiah berdasarkan kurs Rp4.300. Proses pembagian berlangsung tertib, dimulai setelah menjalankan sholat asar berjamaah dalam 2 jalur antrian. Sebelumnya, dana disalurkan jemaah mendapatkan nasihat langsung dari Syekh Dr. Abdul Latif Muhammad Baltu Asyi. Syekh mengajak kepada para jemaah untuk perbanyak amal ibadah selama di Tanah Suci, apalagi sudah memasuki bulan Zulhijjah. Kami akan mengajak Anda pemirsa langsung menuju Mekah, Arab Saudi. Sudah ada rekan kami, Eriko, di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Eriko, bagaimana kabar Anda? Seperti apa suasana di Mekah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Mekah Arab Saudi. Baik, Rena dan pemirsa, suasana di kota Mekah untuk hari ini cuaca sedikit panas dengan suhu udara yang sekitar 40. Sekarang siang ini sekitar 40 derajat Celcius. Namun dengan angin yang sangat kencang membantu sekali untuk supaya tidak terlalu panas. Nah, untuk yang saya update sendiri adalah proses pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci masih terus berjalan sejak 2 Mei 2025 berdasarkan dengan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau yang bisa disebut Siskoat Kementerian Agama per Kamis hari ini pada siang hari sebanyak 93% ataupun sekitar 190-an ribu jemaah haji reguler telah diberangkatkan ke Arab Saudi dari total rencana 203 ribuan jemaah. Artinya masih ada 12 ribu lagi jemaah lagi masih menunggu keberangkatan terakhir hingga 31 Mei 2025. Lalu dari sisi kelompok terbang atau kloter tercatat 489 kloter atau 93% telah diberangkatkan dari total rencana 525 kloter atau tinggal 36 kloter lagi yang belum diterbangkan. Namun sementara dari data kedatangan jemaah haji reguler menunjukkan bahwa 187 ribuan jemaah telah tiba di Tanah Suci, sekitar 92% dari total yang direncanakan. Adapun jumlah kloter yang sudah mendarat di Arab Saudi mencapai 482 kloter ataupun 91%. Namun di antara proses pemberangkatan dan kedatangan, ya kita duka menyelimuti dengan adanya laporan 89 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Kementerian Agama terus melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan kepada jemaah haji agar tetap menjaga kondisi kesehatan. Menjelang ibadah haji wukuf di Arafah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kemenak Iman Latif mengimbau para jemaah untuk lebih waspada terhadap keadaan cuaca di Arab Saudi yang diperkirakan akan sangat panas ekstrim.
lalu menghimbau untuk tidak keluar tenda saat wukuf kecuali untuk keperluan sangat mendesak. Cuaca yang diprediksi sangat panas dan bisa berisiko bagi kesehatan, terutama bagi jemaah lansia yang memiliki komorbid. Lalu untuk Kemenak juga menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan layanan kesehatan, lalu pengawasan dari petugas haji agar jemaah tetap aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah haji. Selain itu, pemerintah juga terus mengingatkan agar jemaah mematuhi arahan petugas, menjaga stamina, cukup istirahat, dan perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi serta heatstroke yang kerap terjadi akibat suhu ekstrim di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Lalu petugas penyelenggara ibadah haji sendiri sampai saat ini mematangkan jelang puncak haji dan rangkaian Armusna. BPPIH melakukan gladi orientasi di terowongan Mina di lantai 3 pada malam hari kemarin yang dipimpin oleh Terima kasih Eriko atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan Anda, semoga lancar di sana. Sampai di sini pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho yang membahas tema mengenai masuk barak, solusi siswa bermasalah. Akhir kata pemirsa, kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.